بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih banyak Ustadz Salman yang sudah menggetarkan hati kita dengan membacakan ayat di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk dalam kehidupan kita semua, khususnya kita kaum muslimin. Nah, untuk membahas ayat tadi dan sesuai dengan tema kita, sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Nawawi Al-Aqsi. Untuk itu kami persilahkan beliau. Silakan Fadl. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sakit mah nggak datang ya. Mudah-mudahan yang hadir saya doain pulang dari sini jadi orang kaya. Amin. Semangat aminnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Para bapak ibu sekalian, terkhusus untuk para pemirsa di mana saja Anda berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini kita ditonton sampai luar negeri nih Bu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul. Insya Allah niat dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Terima kasih Ustadz Salman yang telah membacakan dengan suara yang begitu merdu. Mudah-mudahan kita juga nanti punya anak ahli Quran dan suaranya juga merdu. Amin. Baik ibu-ibu, kita ngaji dulu. Tadi udah dibaca ayatnya. Pada intinya daripada ayat yang dibaca adalah Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya wajib. Tetapi ibu bapak sekalian, kadang kita sering ngedengar anak suruh berbakti kepada kedua orang tua. Sementara kita lupa sebagai orang tua, bagaimana cara mendidik anak-anak kita supaya bisa berbakti kepada ibu dan bapak. Kadang kita lupa, kita pun sebagai orang tua mesti mendidik anak-anak kita agar bisa bakti kepada kita. Kalau kita hormati anak kita, anak juga bakal ngehargain kita. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik, insya Allah anak juga bakal ngikutin kita, akan bakti kepada kita. Tapi kalau punya emak, kalau ngomong, la ilaha illallah. Bikin anak jadi kesel, bikin anak jadi sakit hati. Bagaimana kemudian anak juga bakal ngehormatin kita. Kan banyak zaman sekarang begitu. Tong, pulang tong. Dengan kata-kata yang sumpah serapah. Maka anak juga akan menilai. Tapi kalau sampai kemudian ketika anak ditanya, tong, ntar kalau udah gede,
Pengen kayak siapa? Saya kalau udah gede pengen kayak emak saya. Bangga tuh, kudu bangga tuh. Sampai kalau anak ngomong begitu kudu bangga. Pengen kayak siapa? Pengen kayak bapak saya. Artinya orang tua dijadikan teladan sama dia. Sampai-sampai begitu anak ditanya, pengen kayak emak sama bapaknya. Oh, kenapa? Oh, karena emak saya mah rajin buat ngajinya. Asal ama ngaji kagak pernah absen. Tengari uang-uang udah nyampe. Tahu tengari uang-uang, Pok? Apa itu, Ustaz? Tengari uang-uang. Apa itu, Ustaz? Tengari-ngari panas gitu, tengari-ngari bolong. Oh, tengari bolong, uang-uang. Uang-uang bahasanya. Kita uang-uang bahasa mana itu ya? Bahasa Bekasi kali, Ustaz? Ya. Bahasa Bekasi itu sekarang itu. Ya. Kayaknya nyari di kamus kagak nemu itu ya, uang-uang. Iya. Tuh. Mak saya mah nggak dikasih duit sama laki kayak anteng be dia mah. Tuh mak saya tuh saking solehahnya. Jadi anak pas ditanya pengen kayak emaknya. Karena emaknya rajin ngaji, emaknya solehah, sama suami juga Masya Allah. Begitu anak ditanya pengen kayak siapa? Pengen kayak emaknya. Tuh kudu bersyukur tuh. Berarti kita dijadiin teladan buat anak kita. Oleh anak kita. Kenapa pengen kayak bapaknya? Oh bapak saya mah Masya Allah. Kalau sholat subuh. Panjang amat cek-cek. Iya. Kagak pernah ketinggalan. Alhamdulillah. Ngajinya rajin. Alhamdulillah. Puasanya rajin. Masya Allah. Akhlaknya bagus. Ya salam. Alhamdulillah sayang banget sama istrinya. Ya Allah. Enggak kawin lagi. Ya Allah. Tuh. Ada yang begitu di sini bapak-bapak. Ada. Iya. Begitu ditanya anaknya pengen kayak siapa? Pengen kayak bapak saya mah. Tuh kudu bersyukur tuh kalau sampai anak udah ngomong begitu. Maka kata Nabi manulidalahu waladun. Ketika kita dikaruniai anak, tugas orang tua yang pertama kali. Falyuhsin ismuhu. Namain dulu anak dengan nama yang bagus. Dengan nama-nama yang baik. Nawawi. David Kholik. David Kholik, iya. Salman. Al-Farisi. Al-Farisi. Munawir ngacir. Munawirnya bagus. Tahu ngacirnya apa itu? Ya. Pengisi kita di sini ntar. Yang biasa ngaji yuk. Tuh. Jangan orang sekarang namain anak kadang-kadang Bang David namain dari singkatan nama emaknya mau bapaknya. Misalnya. Mending kalau seandainya nama emak bapaknya bagus terus disingkat jadi namanya bagus kan keren. Umpama nama istrinya teh namanya Aisyah. Nama lakinya Muhammad disingkat jadi Ahmad. Bagus. Bagus. Tapi kalau seandainya lempengan nama bapaknya Abbas, emaknya Kokom. Disingkat jadi Baskom. Lah kan jelek banget itu. Lah iya. Ada gak yang begitu orang tua? Ada. Namain anak singkatan dari nama emak sama bapaknya? Ada. Ada. Tuh. Namain anak yang bagus. Nama-nama malaikat. Nama-nama sahabat yang ada di Asmaul Husna. Boleh Ustadz emang dari nama malaikat? Boleh. Jibril. Mikail. Israfil. Iya. Asal jangan Ijroil. Namain anak Ijroil. Engkongnya sakit, cucunya ngelongok tuh Ijroil nyampe lah mati. Iya. Iya namanya Ijroil cucunya. Engkongnya lagi sakit, ngelongokin tuh cucunya. Kong itu Ijroil nyampe lah. Makin payah itu engkong lagi sakit. Iya. Gitu. Tuh. Itu pertama tuh, sebab nama adalah doa bu. Iya. Gitu. Yang kedua kata Nabi, falyuhsin adabahu.
Maka hendaknya orang tua itu bisa ngedidik anak dengan adab, dengan akhlak yang baik. Supaya anak itu bisa berbakti kepada kita. Sebab zaman sekarang Masya Allah anak banyak yang udah ngelawan sama orang tua. Perhitungan sama orang tua. Ada gak anak yang perhitungan sama orang tua? Ada. Yang tempo-tempo orang tuanya, emaknya minta sesuatu sama anaknya, ngomong tuh emaknya sama anaknya. Neng. Neng. Iya. Budak kali lu Neng, panggilin Dina ya. Neng. Iya mak. Iya umpama ini anaknya Neng gitu Pok. Pas dipanggil, oi gitu apa? Ya. Neng. Oi. Yang enak apa panggilan? Jangan oi apa ya? Iya. Iya mak. Biasanya apa tuh biasanya? Iya mak. Bek gitu ya. Bek. Atau iya mak gitu ya. Iya. Neng. Iya mak. Ini biar ada yang oi, ada yang bek, ada yang iya mak. Ini yang bener yang mana ini? Iya. Neng. Ya mak. Bagi duit atuh emak Neng. Tapi anak yang perhitungan pakai ngomong begini nih. Loh ah, jangan minta sama saya mulu ngapa mak? Apa anak emak bukan cuma saya doang? Kan anak emak banyak, minta apa sama anak emak yang lain? Tuh nggak boleh begitu tuh. Jangan perhitungan sama orang. Tua. Jadi kita mesti apapun ceritanya ketika kita mendapatkan rizki berikan sepenuhnya buat orang tua, nanti Allah yang bakal balas. Amin. Jadi begitu ya Bu ya. Ya. Kalau anak pengen berbakti kepada orang tua, maka didik anak bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Begitu Bang David. Masya Allah, baik-baik, terima kasih banyak Ustadz Nawawi. Kadangkala anak kan ngikutin orang tua ya. Betul. Gimana orang tuanya memperlakukan orang tuanya, dari kecil anak udah lihat. Ya, jadi tetap tadi katanya orang tua harus ngasih contoh. Contoh. Nah, betul, nah sekarang siapa yang mau nanya nih? Silakan, ibu atau bapak nih yang mau nanya? Ibu, silakan ibu, nanya Bu. Ayo Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Bu, orang mana? Saya orang Bekasi. Orang Bekasi. Keranggan. Oh, orang Keranggan sini. Tidak. Rumah deket sini, sebelah masjid, deket nggak? Dekat. Oh deket, ya udah. Pertanyaannya apa Bu? Ini kan ini dosanya anak seperti dosanya orang tua juga gitu kan. Maksudnya gini, anak saya berbuat melakukan kesalahan itu, apakah dulunya saya pernah melakukan gitu juga terhadap orang tua saya yang tanpa kita sadari gitu. Baik, pada prinsipnya Ibu, dalam konteks dosa ini, dosa itu ditanggung oleh Orang tua. sendiri-sendiri. Diri sendiri. Tetapi kita bagi punya anak yang belum balik, dosanya ditanggung anak juga, ditanggung orang tua juga. Oh begitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memperhatikan, menasehati anak-anak kita untuk bisa berbuat baik dan bisa berbuat yang lebih baik. Yang penting kita sebagai orang tua mengingatkan. Oleh karenanya yang tadi saya sampaikan, ajarkan anak-anak kita cara berbakti kepada orang tua dengan mencontohkan dari kitanya sendiri. Nah tinggal kita sadari dan kita rabah diri kita masing-masing. Perlakuan anak kita yang sekarang hari ini, bagaimana perlakuan kita dengan orang tua kita yang dulu. Allah. Ya. Begitu ya Bu ya? Ya. Iya, iya. Insya Allah anaknya berbakti semuanya sama ibu bapak. Amin ya Allah. Makasih banyak Ustadz. Siap. Ya. Makasih Ustadz David. banyak Ibu, Bapak, terima kasih. Kita masih akan hadir lagi ngebahas lagi tema ini ya tentang hubungan orang tua dengan anak. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.